Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan, alam kebatilan, alam kebodohan menuju alam yang terang benderang, menuju alam yang kaya akan ilmu pengetahuan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahril. Saya mahasiswa Yayasan Berkah Bina Mandiri Amikpo Gulbol, Diploma 4 Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang bentuk-bentuk organisasi dan prinsip-prinsipnya. Bentuk organisasi terdiri atas 3, yaitu organisasi lini atau garis, bentuk organisasi garis dan staf, dan bentuk organisasi fungsional. Adapun organisasi lini atau garis adalah organisasi yang memiliki wewenang atau kekuasaan secara vertikal dari atasan ke bawahan. Nah, biasanya diterapkan oleh organisasi kecil dengan jumlah pegawai yang masih sedikit dan pemilik menjadi pemimpin organisasinya. Organisasi lini atau garis masih sangat sederhana dan tingkat spesialisasinya masih lebih tinggi. Selain itu, tiap kepala unit mempunyai wewenang serta tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan di unitnya. Nah, kemudian bentuk organisasi yang kedua, yaitu bentuk organisasi lini dan staf. Bentuk organisasi lini dan staf adalah jenis organisasi yang mempertahankan garis komando dan pelimpahan wewenang dari pucuk pimpinan atau tingkat vertikal ke pimpinan dan di bawahnya. Pucuk pimpinan tetap memiliki wewenang untuk menentukan keputusan, kebijakan, serta merealisasikannya. Nah, bentuk organisasi lini dan staf sering diterapkan dalam organisasi besar dengan jumlah pegawai yang banyak. Bentuk organisasi ini tidak memungkinkan adanya hubungan langsung di antara seluruh anggota perusahaan karena adanya garis komando dan jumlah pegawai yang banyak. Nah, kemudian bentuk organisasi yang ketiga, yaitu bentuk organisasi fungsional. Bentuk organisasi fungsional adalah jenis organisasi yang tidak terlalu menekankan hubungan hierarki secara struktural. Bentuk organisasi ini lebih berfokus pada sifat dan jenis fungsi yang dijalankan para anggotanya. Nah, maka dari itu dalam organisasi fungsional terlihat jelas adanya pembagian tugas yang tegas. Dalam organisasi ini, bawahan menerima perintah dari atasan. Para petinggi organisasi akan dikelompokkan sesuai spesialisasinya yang dimilikinya, sehingga spesialisasi karyawan dapat semakin berkembang dan dimanfaatkan secara optimal. Nah, selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip organisasi. Nah, prinsip-prinsip organisasi terdiri atas beberapa prinsip, yaitu prinsip perumusan tujuan, prinsip pembagian kerja, prinsip pendelegasian wewenang, prinsip tingkat pengawasan, prinsip rentang manajemen, prinsip kesatuan perintah, dan prinsip koordinasi. Nah, adapun prinsip perumusan tujuan, maksudnya setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan. Misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha, maupun organisasi kemanusiaan. Selanjutnya yaitu prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Prinsip berikutnya yaitu prinsip pendelegasian wewenang. Maksudnya dalam menjalankan kegiatan suatu unit harus diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawaban. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Prinsip berikutnya yaitu prinsip rentang manajemen. Adanya memperhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pemimpin. Nah, prinsip selanjutnya yaitu prinsip kesatuan perintah. Nah, dalam menjalankan sebuah organisasi, seseorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Dari bos tersebutlah kita menerima perintah dan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Selanjutnya, prinsip yang terakhir yaitu prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi adalah usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit organisasi secara keseluruhan. Prinsip koordinasi diperlukan agar kita terhindar dari sebuah konflik dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran, dan memperkuat kerjasama. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Semoga
bermanfaat bagi kita semua, khususnya diri saya sendiri, dan semoga menjadi bahan referensi untuk menambah pengetahuan kita tentang ilmu manajemen. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.